Dua pendaki meninggal di puncak Kartens, korban selamat ungkap kronologinya. Karyawan korban PHK Sritex akan dipekerjakan kembali dalam 2 pekan. Banjir landa Jakarta dan Bogor, 1 warga tewas saat hendak selamatkan istri. Ahok siap diperiksa soal kasus korupsi minyak Pertamina. Erick Thohir kaji merger anak usaha Pertamina buntut kasus korupsi. Pemerintah beri diskon tiket pesawat Lebaran 2025 sebesar 13 hingga 14%. ASN diizinkan WFA mulai 24 Maret 2025. Ben Sukatani tolak tawaran jadi duta polisi, mengaku diintimidasi sejak tahun lalu. Bersama saya Muhammad Skardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. 2 pendaki gunung, Lili Wijayati dan sahabatnya Elsa Laksono meninggal dunia di puncak Kartens, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu 1 Maret 2025. Keduanya meninggal akibat terserang hipotermia di puncak Kartens yang juga dikenal dengan Puncak Jaya. Selain Lili dan Elsa, Firsa Besari disebut termasuk dalam tim pendakian yang berjumlah 20 orang. Jenazah Lili dan Elsa berhasil dievakuasi ke RSUD Timika dan diterbangkan dari Bandara Moses Kilangin Timika ke Jakarta hari ini. Indira Alaika, pendaki yang tergabung dalam rombongan 2 korban, mengungkap kronologi tragedi tersebut. Awalnya rombongan berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju base camp Yellow Valley Kartens Piramid menggunakan helikopter. Rombongan kemudian melakukan aklimatisasi dan latihan teknis hingga teras 1 pada Kamis 27 Februari. Rombongan baru melakukan pendakian pada Jumat 28 Februari pukul 4 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 19.30, pemandu menginformasikan semua pendaki sudah sampai di puncak. Namun dalam perjalanan turun, Indira, Laika, dan Saroni terkena gejala AMS atau Acute Mountain Sickness atau penyakit ketinggian di teras besar. Sekitar pukul 20.45, pemandu bernama Nur Huda tiba di base camp meminta bantuan. Tim berusaha naik mencapai lokasi pendaki yang mengalami hipotermia, tapi terhenti di teras besar karena cuaca semakin buruk. Pemandu asal Nepal, Dawa Gyalje Sherpa, akhirnya ikut naik untuk memberikan pertolongan terhadap Lili Wijayati dan Elsa Laksono. Namun keduanya ditemukan telah meninggal dunia karena hipotermia akibat cuaca yang sangat buruk. Sementara 2 tim penyelamat kembali mendaki. Tim 1 menemukan Indira, Alvin, dan Saroni di Summit Ridge dalam kondisi selamat, namun mengalami hipotermia. Sementara tim 2 bergerak menuju lokasi kedua korban di teras 2. Jenazah Elsa Laksono berhasil dievakuasi lebih dahulu dan disusul dengan jenazah Lili Wijayati. Para karyawan korban pemutusan hubungan kerja PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah akan kembali dipekerjakan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan para pekerja akan dipekerjakan kembali dalam 2 minggu ke depan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto, dan Kurator Nurma Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara Nurma Sadikin dari tim kurator PT Sritex mengatakan pihaknya tengah membuka opsi penyewaan alat-alat berat perusahaan. Langkah ini untuk meningkatkan aset perusahaan yang telah pilot agar tidak turun nilainya. Tim mencatat ada investor yang sudah tertarik menyewa dan akan diputuskan dalam 2 minggu ini. Penyewaan ini akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga karyawan Sritex yang terkena PHK dapat dipekerjakan kembali. Selain itu, Sritex juga terus mengupayakan pemberian hak-hak buruh korban PHK termasuk pesangon. Sebelumnya sebanyak 10.665 karyawan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex terkena PHK. PHK ini tindak lanjut status pilot perusahaan yang diputuskan inkrah oleh Mahkamah Agung. Banjir melanda kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan sejumlah wilayah di Jakarta. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor menyebutkan banjir melanda kampung pensiunan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Minggu malam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam, mengatakan banjir disebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi pada Minggu malam. Debit air Kali Ciliwung meningkat dan meluap ke rumah warga di sekitar bantaran kali. Banjir berdampak pada sebanyak 119 kepala keluarga atau 423 jiwa. Bahkan di Citeko,
satu warga bernama Asep Mulyana, 59 tahun, tewas saat akan menolong istrinya yang sempat terbawa arus banjir. Sementara banjir kiriman dari Bogor membuat Kali Ciliwung meluap di sejumlah wilayah di Jakarta. Puluhan RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pun terendam banjir. Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, mengatakan saat ini genangan terjadi di 62 RT. BPBD mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. BPBD mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada dengan potensi genangan. Dalam keadaan darurat, warga diminta segera menghubungi nomor telepon 112. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, merespon soal peluang dirinya diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang minyak di Pertamina. Ahok yang dihubungi Sabtu kemarin mengaku siap untuk diperiksa oleh Kejagung terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjabat Ketua Bidang Perekonomian PDI Perjuangan mengaku senang bila diminta memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Diketahui Ahok menjabat Komisaris Utama Pertamina saat tindak pidana korupsi itu terjadi. Kejagung sebelumnya mengatakan membuka peluang memeriksa Ahok terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar sebelumnya menegaskan siapapun yang terlibat dalam kasus ini tak luput dari pemeriksaan. Pihaknya akan memanggil siapapun untuk dimintai keterangan baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti lainnya. Kejagung diketahui telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka telah ditahan oleh Kejagung. Kesembilan tersangka tersebut yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza. Kemudian Vice President Feedstock Management pada PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Jenggala Marit dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan, dan Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara. Selanjutnya Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Corney selaku Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Kementerian Badan Usaha milik negara akan melakukan upaya efisiensi di internal Pertamina Group. Salah satu skema yang dikaji adalah menggabungkan atau merger dua anak usaha. Rencana ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir merespon kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dalam kasus yang merugikan negara 193,7 triliun ini, sejumlah petinggi anak usaha Pertamina ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah pimpinan di anak usaha Pertamina meliputi PT Pertamina Patraniaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional. Erick Thohir mengatakan akan melakukan review total untuk melakukan perbaikan-perbaikan di Pertamina. Salah satu yang dikaji adalah apakah mungkin 1 hingga 2 perusahaan harus dimergerkan. Dengan merger anak usaha Pertamina, nantinya antara Kilang dan Patraniaga diharapkan tidak akan exchange penjualan. Namun rencana ini masih akan direview sebagai bagian dari improvisasi. Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN juga akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi. Di sisi lain dia mengatakan meskipun ada kasus ini, keuangan dan pelayanan Pertamina Group tidak bermasalah. Bahkan Erick mengklaim struktur keuangan perusahaan saat ini jauh lebih baik dan pelayanannya lebih baik. Pemerintah resmi memberikan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sekitar 13 hingga 14% selama musim mudik Lebaran 2025. Pemerintah resmi memberikan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sekitar 13 hingga 14% selama musim mudik Lebaran 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta mengatakan kebijakan itu mulai berlaku untuk pembelian tiket Sabtu 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Diskon tiket berlaku untuk keberangkatan pesawat mulai 24 Maret
sampai 7 April 2025. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri untuk mudik lebaran. AHY menjelaskan diskon tiket pesawat itu merupakan hasil pengurangan beberapa komponen pembentuk harga tiket seperti harga aftur pada 37 bandara, biaya operasional ke bandar udaraan, hingga pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut oleh Kementerian Keuangan. AHY menjelaskan komponen penurunan harga tiket pesawat itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan selama musim mudik Nataru yang lalu. Hanya saja ada tambahan insentif PPN yang sebagian ditanggung pemerintah, sehingga harga tiket bisa turun sebesar 13 hingga 14% selama musim mudik libur lebaran. Sementara pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2024 lalu, intervensi komponen itu mampu menekan harga tiket pesawat hingga 9,9%. Pemerintah akan menerapkan kebijakan WFA (Work from Anywhere) atau juga disebut FWA (Flexible Work Arrangement) untuk aparatur sipil negara mulai 24 Maret atau H-7 Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kebijakan yang diberikan kepada beberapa kategori ASN ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Pasalnya, periode mudik nanti berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi dan cuti bersama. Diprediksi akan terjadi lonjakan masyarakat yang berlibur. AHY berharap pemberlakuan WFA mulai H-7 Lebaran ini bisa membuat para ASN yang akan mudik untuk melakukan perjalanan lebih awal. Dengan begitu, volume perjalanan tidak terkonsentrasi pada satu hari tertentu. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menjelaskan WFA menjelang Lebaran berlaku bagi seluruh pegawai ASN. Namun, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya, tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan bukan pegawai baru. Sementara untuk kriteria pekerjaan yang bisa dilakukan dengan pola WFA adalah dapat dilakukan di luar kantor, kemudian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, memiliki interaksi tatap muka yang minimum dan bersifat mandiri atau tidak memerlukan supervisi yang terus-menerus. Band punk asal Purbalingga Sukatani akhirnya buka suara usai menjadi sorotan lewat lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Band asal Purbalingga itu untuk pertama kalinya menyampaikan pernyataan setelah permintaan maafnya dalam video yang viral pada 20 Februari 2025. Melalui unggahan terbaru di Instagramnya pada Sabtu 1 Maret kemarin, dua personil band Sukatani yaitu Muhammad Syifa Al-Lufti alias Al atau Elektrogai dan Novi Citra Indriati alias Twister Angel mengaku menerima tekanan dan intimidasi dari polisi karena lagu mereka berjudul Bayar 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 sejak Juli 2024. Mereka pun terpaksa mengunggah video klarifikasi atas lagu tersebut di media sosial beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut membuat band Sukatani mengalami beberapa kerugian baik secara material maupun non-material. Namun, band yang merilis album Gelap Gembita itu merasa lebih kuat karena aksi solidaritas dari masyarakat. Sukatani juga menyoroti berbagai tawaran yang datang kepada Twister Angel setelah dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Salah satunya menjadi duta polisi. Band punk ini pun menegaskan menolak tawaran menjadi duta polisi. Sebelumnya, artis sekaligus anggota DPR Ahmad Dhani ingin menjadikan vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, sebagai staf ahli di DPR. Ahmad Dhani ingin membantu sang vokalis Sukatani karena dipecat dari pekerjaan sebelumnya sebagai guru di SDIT di Purbalingga. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif juga menawarkan vokalis band Sukatani yang dipecat untuk menjadi guru lagi agar bisa mengajar kembali. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.